buku kita 40 karakteristik mereka yang dicintai Allah dan kita akan masuk ke golongan ketiga, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Teman-teman sekalian, dalam pembukaannya adalah setiap orang di antara kita harus menjadikan tolok ukur kebaikan itu apa yang dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, dan bukan sesuai apa yang ada terlintas di benak dia. Apapun itu, selama Allah dan Rasulnya menganggap baik, kita wajib menganggapnya baik. Tidak ada pilihan lain. Begitu juga, walaupun baik di pandangan kita, di pikiran kita, di benak kita, tapi Allah dan Rasulnya menganggapnya buruk, maka kita wajib mengikuti dan tunduk sambil mengatakan itu buruk. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang sifat orang-orang beriman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki yang mengaku beriman dan perempuan yang mengaku beriman, kalau Allah dan Rasulnya menentukan sebuah keputusan, mereka masih punya pilihan yang lain. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat bahwasanya kebaikan perceraian ada di tangan laki-laki, adanya hukum poligami, adanya hukum wajib bakti pada kedua orang tua, wajib bakti dan patuh pada pemerintah selama tidak berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran agama, dan segala macam hal, maka kita tundukkan hawa nafsu kita dan ikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita tidak suka, malam hari kita sedang suka tidur, tapi perintah Allah dan Rasulnya bangun, sholat, nah kita bangun. Kita harus belajar dan menerapi diri kita seperti itu. Sampai Nabi SAW mengatakan, tidak akan beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk kepada apa yang aku bawa. Jadi nggak bisa kita alihkan ke yang lain. Memang butuh proses, tapi harus kita lakukan. Karena teman-teman sekalian, kalau ini kita tidak batasi dan kita loskan saja terbuka, maka kita tidak akan punya tolok ukur. Sehingga apa yang menjadi baik di satu komunitas atau di satu negara, kita juga ikut-ikutan bilang baik. Contoh, banyaknya umat Islam yang terpengaruh dengan tradisi orang non-muslim. Di negara non-muslim misalnya, umur 18 tahun mereka sudah boleh seks bebas. Mereka sudah boleh minum khamr. Bahkan itu sebuah peraturan negara. Dan ditulis besar-besar. Untuk anak 18 tahun, untuk anak gini. Ya, sudah boleh begitu-begitu. Bahkan mereka bisa memprotes orang tuanya sendiri masuk ke pengadilan. Itu dianggap baik oleh mereka. Bahkan sangat aneh kalau ada laki-laki atau perempuan tidak punya pacar, gelap, atau tidak melakukan hubungan biologis di umur 18 tahun ke atas. Maka ini dipandang baik oleh mereka. Tapi Allah dan Rasulnya memandang buruk. Kita biar tinggal di komunitas mereka, kita tidak boleh menganggap itu baik. Sama sekali tidak boleh. Ada satu negara non-muslim misalnya berkembang pesat. Mereka menggunakan sistem kapitalis dan ribawi. Lalu kemudian kita menganggap, oh itu berkembang, berarti itu bagus. Padahal riba dan sistem seperti ini haram dalam Islam. Tidak boleh kita membenarkan itu. Walaupun kita hidup di komunitas mereka. Gitu kan? Kita harus bisa memungkiri itu dan berusaha tetap menampilkan Islamlah yang terbaik. Karena Nabi SAW mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling unggul dan tidak ada yang mengunggulinya. Kenapa sekarang banyak orang Islam bernama Muhammad, istrinya bernama Aisyah, tapi tidak ada simbol Islam dalam dirinya? Karena luput poin yang saya bilang tadi. Mereka masih menganggap ini hanya sebuah kenangan saja. Agamamu apa? Islam. Namanya Muhammad. Istrinya Aisyah. Anaknya mungkin nama-nama Islam semua. Tapi kita temukan tidak sholat, tidak tutup aurat. Yang dibanggakan bahkan negara-negara non-muslim. Tidak ada sedikit pun kebanggaannya terhadap Al-Quran. Kisah para sahabat, tidak ada itu. Tadi kenapa? Karena dia lost control tentang pemahaman apa makna kebaikan dan juga makna keburukan. Bisa ditangkap pesannya? Baik. Ini yang kita sedang bahas teman-teman. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan, tentu yang berbuat kebaikan sesuai dengan yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Dalil pertama diangkat oleh penulis adalah dalam surah Al-Baqarah 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Mana lainnya royal. Kotak amal, orang miskin, orang tua, kerabat kita. Bantu, jangan setengah-setengah. Belanjakan. Kalau kita belanja berarti kita menghabiskan uang kita dengan tujuan membeli target kan gitu. Belanjakan kata Allah. Habiskan hartamu di jalan Allah.
Dan jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Makna kebinasaan adalah kalau kau tidak infakkan kau bisa binasa. Sejalan dengan hadis Bukhari yang kata Nabi SAW kalau tiba pagi hari maka Allah menurunkan dua malaikat, yang satu mendoakan ya Allah lapangkan rezeki orang yang bersedekah, dan yang satu mengatakan binasakanlah orang yang bakhil. Berarti ada di sini makna kebinasaan. Ya. Ayat ini ditafsirkan dengan hadis tadi. Maka orang kalau tidak berinfak, makna tafsir ayat dia masuk dalam kebinasaan. Kenapa sekarang kita masih ragu dengan ini teman-teman? Karena masih belum faham makna kebaikan itu sendiri dalam pandangan Allah dan Rasulnya tadi saya bilang. Padahal berinfak di situ, di kotak amal, orang miskin, ya, bantu kerabat-kerabat yang susah, pasti mendatangkan kekayaan. Loh, kok kenapa kita masih bingung mencari proyek apa nih yang saya harus kembangkan? Perusahaan mana yang saya harus investasikan? Itu tetanggamu yang miskin, kerabatmu yang susah. Itulah investasi terbaik. Dan sudah dijelaskan dalam hadis Bukhari yang lain. Allah berfirman, kata Nabi SAW, hadis Qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku pasti berinfak kepadamu. Allah sang pencipta langit dan bumi, yang memiliki seluruh kekayaan langit dan bumi, menjanjikan itu kepada kita. Kenapa teman-teman kita kerja di perusahaan yakin kita akan digaji akhir bulan? Hanya kita percaya sama pemilik perusahaannya? Itu manusia. Bisa benar, bisa menipu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna, satu-satunya pemberi rezeki, pencipta seluruh makhluk, menjanjikan kepada kita. Infak di jalanku, aku akan kasih kepada kalian. Itu kata kunci kekayaan. Kenapa masih sedikit orang melakukannya? Padahal ini sudah jelas resepnya. Allah bilang, belanjakan hartamu di jalan Allah. Dan jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Pelit. Dan berbuat baiklah. Apa yang semua dianggap baik oleh Allah dan Rasulnya, lakukan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.